Ku semakin menduan di belakangmu. Jika kau jatuh rindu denganku, pajanglah ku di kamar tidurmu. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gue Bayu Indra. Kita kedatangan penyanyi ada Difki Khalid. Halo. Tepuk tangan dong. Oke, thank you nih udah mampir ke Tribun Corner nih. Bawa single Dena Rumahmu. Dena Rumahmu. Oke, boleh mungkin sedikit cerita ini tentang apa sih? Bukan tentang pembangunan kan Dena Rumah? Ini, iya bukan. Bukan kan? Tentang apa ya? Dena Rumahmu ini intinya sebetulnya kan kayak gue dulu punya mantan. Oh, berarti pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ya, iya sih. Terus kayak putus kan, galau kan. Terus gue bilang intinya kayak gue tuh pengen mengutarakan kalau aku itu tahu kamu loh gitu. Oh, gue tahu lu banget. Tahu lu banget. Aku paling tahu kamu banget dan aku udah jadi rumah kamu selama ini gitu loh. Nah, jadi aku tahu sejarah masa kecil kamu karena kalau aku di rumah kamu, aku adalah ruang keluarga buat kamu. Gitu. Waduh, terus aku tahu hobi kamu apa, aku tahu kamu jago di bidang apa, aku tahu kekurangan kamu apa karena aku ini adalah ruang belajar kamu. Gitu. wah, gokil. Terus aku tahu selera kamu apa, selera berpakaian kamu, selera makan kesukaan kamu, selera musik kamu, karena aku ini ruang makan kamu. Gitu. Wah, gokil. Sampai ref itu makanya di kamar tidur kan. Ya, part yang paling intim lah. Dimana aku adalah orang yang sering kamu bagi tentang kesedihan kamu, tentang kesenangan kamu. Itu ketika kita lagi teleponan tiap malam di kamar gitu ya. Kamu lihat foto aku pas kamu lagi rindu-rindunya gitu. Karena aku kamar kamu. Iya. Itu dia. Tapi aku gak masuk kamar kamu loh, gak masuk. Diklarifikasi dong. Makanya gue bilang lewat fotoku, lewat fotoku bukan buat mimpimu gitu. Oh iya, penegasan di situ ya. Penegasan di situ. Gue gak masuk gitu. Oke. Dari mana akhirnya lu dapat analogi itu? Gue tahu selera lu karena gorong makan, gue tahu hobi lu karena gorong tengah lu. Itu dari mana tuh inspirasi analogi itu tuh? Iya, dari daya cocokologi gue sebenarnya sih. Apa maksudnya ketika itu lu lagi puncak-puncaknya kegalauan, ngalir aja semuanya. Biasanya kan kadang sedih itu kan yang menstimulus ide kita gitu ya kadang ya. Kalau kita lagi senang kadang kita suka terlena aja gitu. Iya. Jadi ya kan bukannya sebenarnya kan lagu apapun itu kan semua berangkat dari ratapan gitu. Kalau kita tarik dari zaman dulunya dari sejarah-sejarah musik blues segala macam itu kan berangkat dari ratapan, dari keresahan intinya gitu. Jadi waktu itu mungkin lagi galau-galaunya dan ketika kita galau kayaknya frekuensi kita sama yang ngasih ide tuh yang di atas connect tuh. Gitu. Terus dapat aja lah ide-ide mencocokologi gitu lah, menganalogikan, memetaforakan suatu hal itu ke kehidupan kita gitu. Emang kalau lagi sedih emang lirik tuh yang lebih kena dibanding musiknya ya? Iya. Kalau buat lagu. Itu udah lama tuh lagunya atau baru-baru sekarang ini? Lagunya, idenya itu tahun 2017. Oh udah lama ya? Iya. Kayak mungkin baru-baru nih. Iya, 2017. Ide atau udah jadinya ada lirik segala macam ya? Ide lagunya, ceritanya gitu. Jadi gue kayak biasanya itu gue sebelum nulis lagu, gue udah punya banyak catatan di HP. Nomor satu, gue pengen cerita tentang hal ini. Nomor dua, gue pengen cerita tentang ini. Banyak tuh. Jadi, nah tahun ini gue baru dapat notasi dan musiknya, baru gue cocokin lah. Kira-kira apa nih dengan musik yang gue buat dengan kebetulan yang jadi duluan tuh notasi nadanya, musiknya udah jadi duluan, baru liriknya belakangan. Gue liat lagi memo gue kan, lihat rupanya ini nih kayaknya pas nih kalau gue nyetan soal rumah gitu. Lucu nih gitu. Itu dari 2017 itu emang lu tahan baru bisa karya sekarang atau seperti apa tuh? Nggak ada niat untuk nahan juga sih. Mungkin baru ketemu sama kan nada, lirik, cerita tuh kan ada jodohnya masing-masing. Makanya ada yang bilang
lirik itu punya nadanya tersendiri. Nada juga punya lirik tersendiri gitu. Jadi mungkin dengan cerita yang gue siapkan tentang ide rumah segala macam, ya itu jodohnya baru di nada yang gue temuin tahun ini gitu. Gitu. Nah, ini kan maksudnya ini bukan single perdana lu kan? Bukan. Nah, tapi maksudnya ini single udah lu siapin nama tapi baru lu rilis ini lagu keberapa? Kelima kan? Baru rilis lagu kelima. Nah, apa yang akhirnya nge-trigger lu ini kayaknya momennya tepat nih buat gue nih. Apa lu kembali teringat sama mantan lu kah atau lu ada kontekan lagi sama mantan lu mungkin itu? Yang men-trigger gue apa ya? Waktu itu kayaknya lagi mau masuk, maksudnya setelah gue buat lagunya kira-kira setelah gue ini kayaknya bakal rilis nih single gue ini kayaknya pas lagi zaman-zaman mudik nih gitu. Yang mana? Yang Dena Rumahmu ini gitu. kan gue maksud tuh gue mulai masuk studio itu di bulan April. Oh ya. Ya incaran gue kita buat musiknya, kita dari sampai nanti ke mixing, mastering sampai buat video klip mungkin bisa keluar tuh nanti pas lagi mudik. Jadi kayaknya lucu nih kalau gue ceritain tentang rumah karena pas momentumnya orang lagi pulang ke kampung ya gitu. Terus orang mikir pulang kampung tentang kampung nih, padahal tentang cinta. Dan lucu aja gitu karena kan tadi gue bilang banyak lagu-lagu sekarang yang bertemakan rumah gitu. Iya benar. Lagi banyak banget. Ya udah gue pengen coba ikutan sama tren rumah ini, cuman ya yang bikin beda adalah gue lebih spesifik aja menceritakan apa sih, ada ruang tamu, ada ruang kan biasanya kan di lagu-lagu lain kan akulah rumahmu. Iya, tempat kembali. Iya, tempat kembali. Ya di lagu ini gue cuma membuktikan iya kalau aku rumahmu, kamu tempat aku dan kamu ada tempat kembali. Ya, analoginya kayak apa gitu? Buktinya apa kalau aku di rumah kamu gitu? Ya udah kalau aku di rumah kamu, aku di ruang tamu, aku di ruang makan, aku di ruang ruangan di rumah kamu lah. Dalam banget sih gitu. Kalau judulnya udah ada dari dulu atau baru sekarang tuh? Baru sekarang ini, baru akhirnya Dena Rumahmu. Itu lu sendiri atau tim ada tim yang? Gue sendiri. Lu sendiri. Iya, ketemu Dena Rumah itu kan. Siapa ikonik banget tuh. Catching kalau dibaca tuh kan. Dan gimana sambutan fans-fans lu dengan lagu ini? Alhamdulillah positif, maksudnya mereka suka, kan juga udah ada 2 versi ya. Masing-masing bisa menemukan dirinya mereka lah di kedua versi ini. Ada yang versi originalnya kita agak sedikit bermain dengan instrumen-instrumen vintage gitu. Banyak yang denger kok kayak lagu era-era 80-an gitu ya lagunya gitu. Terus mungkin yang sekarang pengen denger lagu-lagu yang agak modern, ya ada Dena Rumahmu yang versi akustik gitu ya, yang lebih kental suasana romansa percintaannya gitu. Mulai banyak yang komen kayak gitu ya, kukira lagu ternyata kisahku. Oh ada. Itu setiap single kayak gue nemu komen gitu. Kukira lagu ternyata kisahku. Lu bikin 2 versi? 2 versi? Yang band yang originalnya sama yang akustik. Sama akustik, kenapa dibikin 2? Itu rilisnya bersamaan kah atau enggak bersamaan, kayak jeda berapa? Kayak selang sebulan kayaknya. Oh, kenapa akhirnya memutuskan buat bikin 2 versi? Tadinya nggak kepikiran mau buat versi yang berbeda gitu, cuman waktu itu kan Dena Rumahmu yang pertama itu setelah kita dengarkan dan kita simak juga, kita lihat video klipnya, lebih menceritakan tentang kita dan orang-orang rumah. Ada adik kita, kakak kita, ada orang tua. Dan di Dena Rumahmu ini dari tim ada masukan, yuk kita buat yang versi lebih romantis yuk gitu. Versi yang dimana lebih menceritakan tentang berpasangan antara laki-laki dan wanita gitu. Jadi udah akhirnya kita buat lebih intim lagi musiknya, tapi lebih simpel yang pasti. Ya udah sekarang ya alhamdulillah sih teman-teman yang dengerin katanya yang versi akustik ini lebih sweet gitu, lebih nyampe rasanya kalau kita mau utarakan itu ke pasangan kita. Gitu. Yang udah dibikinin musik video yang? Dua-duanya udah. Oh dua-duanya sama. Nah berarti lebih banyak mana nih sekarang yang kalau buat musik video yang sambutan fans lo nih? Oh masih yang pertama, karena yang kedua ini baru sekitar setengah bulan ini kayaknya baru rilis. Nah biasanya kan kalau orang bikin beberapa versi tapi musik video cuma 1 nih, kenapa lo juga bikin musik video juga untuk yang si akustiknya ini? Karena dari tim sebetulnya tadinya pengen yang dibuat ulang tuh video klipnya. Mau buatin kita buat video klipnya yuk yang lebih romantis, karena yang pertama tadi gue bilang cerita yang di video pertama itu cerita seorang ibu yang lagi nunggu anaknya pulang merantau lah gitu. Iya. Terus itu Bu Acin pengennya
kita buat yang lebih romantis. Cuma tapi kan agak lucu ya kalau musiknya sama tapi judulnya beda gitu. Ya udah akhirnya dibuat aja. Ya udah sekalian aja kita buat versi yang beda deh musiknya gitu. Dengan sudut pandang yang berbeda ya, kalau yang sebelumnya keluarga ibu dan anak nih pasangan gitu. Tapi tetap benang merah sama rumah gitu. Nggak mau bikin yang speed up-nya kan kalau di TikTok. Koplo gitu. Karena beberapa musiknya ada yang bikin 3 versi speed up gitu ya, akustik originalnya. Belum kepikiran. Tapi udah mulai ada yang ini belum? Biasanya kan kalau lagu-lagu galau tuh, orang Indonesia tuh kan menolak galau tuh di remix, di TikTok. Udah dapet belum itu yang bikin gitu, yang aransemen? Belum cek lagi sih gue. Gue jarang main TikTok soalnya. Belum ya. Biasanya kan kalau misalnya itu ramai itu tar. Tapi kalau lu masalah nggak kalau misalkan ada yang nge-remix? Nggak masalah. Jedak-jedukin. Nggak masalah. Kayaknya zaman sekarang itu apa ya? Kalau lagu kita udah nge-remixin berarti itu tanda-tanda lagunya viral. Wah iya benar tuh kan. Jadi nggak masalah. Sama Dintar video-videonya di TikTok viral tuh. Mantan lu sendiri udah lu kasih dengar? Oh enggak, gue udah nggak berhubungan lagi sama. Wah masa sih? Udah 8 tahun kayaknya nggak berhubungan. Udah lama nggak berhubungan. Emang lu yang nutup atau emang aksesnya nggak? Dia udah nikah, gue nggak mau lagi. Oh gitu. Pantes galau banget. Gue udah tinggal nikah. Jadi kalau gue bilang buat apa? Gue dosa. Oh atau lu nggak ada untukmu di sosmed? Cuman dari apa yang gue alamin sama dia ya harusnya dia tahu lah ya kalau ini buat dia ya. Nggak tahu juga sih. Kayaknya ya kalau dia masih ingat puisi yang gue tulis buat dia waktu itu, rumah dia ingat lah. Oke. Tapi udah nggak usah. Tapi di Motifnya kalau nggak salah lagu lu yang lumayan meledak tuh, yang gede banget tuh, yang cinta yang diam. Apakah lu bakal berharap ini sebesar itu atau lebih besar lagi atau lebih besar lagi dong harusnya? Mudah-mudahan sih lebih besar lagi. Ada kebebanan nggak sih lu dengan jumlah 3 juta itu? Enggak sih. Untuk akhirnya lu harus ngampaui lagi gitu. Beban sih belum ada sejauh ini sih. Cuman gue pengen ya gue masih dikasih ide untuk lebih produktif aja ke depannya. Kalau masalah pencapaian number seberapa itu nanti. Oke. Lu nggak ngoyo-ngoyo gitu banget ya? Ya nggak ngoyo karena ya gue tetap, yang penting kita sebagai seniman kita bisa bercerita lewat karya kita punya masterpiece gitu istilahnya. Ya intinya karya lah. Lu di musika dari kapan? Musika tuh gue tahun 2020. Kayak jalan 3 tahun berarti soalnya. Dari single pertama kan? Cinta yang Diam. Nah, apa yang akhirnya ngerubah lu dalam bermusik ketika lu gabung ke major label nih, sama mungkin lu dulu sering nulis, sering bermusik dari 2017 itu? Kalau yang gue tuh nulis tuh udah dari SD. Oh iya, nulis lagu. Iya, suka nulis lagu gitu. Yang merubah adalah, yang paling berasa dan yang paling gue syukurin sekarang adalah, dulu gue mungkin zaman gue masih ngeband, sebelum gue masih musika, gue bingung ngeband. Gue anaknya ngeband banget sebenarnya. Makanya Cinta yang Diam itu kan aransemen band gue sebenarnya. Jadi bukan aransemen Noah, bener-bener memang gue bawa dengan seperti itu aransemennya. Ya teman-teman abang gue, Bang Boril sama teman-teman Noah tinggal rekam ulang aja gitu. Yang paling berasa sih sebenarnya ketika gue dulu masih kuliah musik, belum di bawah naungan label, kan bingung ya, kita punya lagu banyak tapi mau dijual kemana kita bingung gitu. Iya kayak nggak ada wadahnya gitu, bingung apa yang mau dituangin gitu. Nah kalau sekarang sih ya alhamdulillah dengan adanya label di bawah naungan sebuah label, ya gue kapan aja gue bikin lagu, kapan aja gue lagunya mau rilis, ya bisa aja gitu. Tinggal kita gimana bisa memanfaatkan tempat ini sekarang, kita bisa produktif, kita bisa bertanggung jawab sama karya kita gitu. Keputusan buat akhirnya lu solo itu juga apakah semenjak lu di musik atau sebelum? Keputusan solo karena bandnya bubar. Sebenarnya kalau bandnya nggak bubar mungkin gue masih ngeband sekarang gitu. Mungkin gue akan mimpi gue kan sebenarnya gue akan membawa gue dan teman-teman gue ini untuk musika. Cuman ya karena banyak kejadian di tengah jalan, ya pelan-pelan ada yang lebih mau usaha, atau ada yang mau nikah, dia mau pulang kampung gitu. Ya sudah, gue juga nggak bisa menahan mereka kan.
Temen kampus tuh semua ya atau ada teman kampus, ada teman satu komplek. Ya gue gabungin kita buat band. Ya bubar. Karena memang di band dulu gue yang pencipta lagunya, gue nulis lagunya, terus gue juga ya lumayan bisa nge-produce sendiri musik, ya udah. Oh, kenapa enggak gitu solo? Berarti aman nih ya, nggak akan ada klaim-klaimnya. Ntar lagi rame nih yang begitu-gitu nih. Apa tuh? Tiba-tiba di belakang ngaku ini lagu buatan gue ini. Oh enggak, aman. Kalau nama lu udah lagu suka ada yang nyolek-nyolek, ntar suka ada yang narik-narik ke bawah ntar. Lagu gue semua aku yang buat. Aman ya. Dari lirik, notasi, dari single pertama sampai 5 sekarang masih gue sendiri. Apa sih nama bandnya? Waduh, gue nggak tahu. Gue lupa dulu. Nama bandnya tuh ganti-ganti, walaupun orangnya gede lagi. Kayaknya gue lagi nyari feng shui dulu. Jadi lagi nyari hoki aja. Kira-kira feng shui-nya apa nih namanya? Ini kan udah lupa juga nama bandnya. Banyak. Lu kan yang gue tau juga ada hubungan keluarga sama Boril. Iya. Boril. Keputusan lu masuk musik kayak itu juga apakah karena lu ngeliat ngeliat Boril itu yang akhirnya musiknya juga terakomodasinya baik atau seperti apa nih? Ya pastinya ya, maksudnya gue juga nulis lagu juga karena terinspirasi dari abang gitu ya. Waktu itu kan gue SD tuh berarti masih zaman-zamannya Peter Pan ya, Taman Langit gitu. Pastinya gue juga dengerin Peter Pan, dengerin Dewa, dengerin Salon Seven segala macam. Jadi waktu SD kalau gue kelas 3 SD yang gue tulis bukan lagi soal masalah anak kecil dan permen karet nih. Iya ya. Cuman udah masalah cinta-cintaan gitu, udah. Iya, lu SD kelas berapa? Kayak kelas 3 udah nulis-nulis soal galau-galauan gitu ya, gue bilang. Cuman tapi ya itulah yang membangun gue sampai sekarang gitu, nulis. Nah, dengan adanya abang di Musika Studio ya sebetulnya kan hal yang harus gue manfaatkan ya untuk menyalurkan passion gue ini gitu di musik gitu. Ya gue dari SMP buat lagu udah ngasih ke abang tuh, nih bang, Difki punya lagu. Sampai SMA gue ngeband, nih bang, Difki punya lagu. Ya baru bisa diajak ke dalam satu label tuh ya baru 2020 ini gitu. Oh. Ketika lu ngasih lagu dari SMP SMA respon Boril gitu? Ya dari SMP mungkin, ini anak masih anak banget, udah lah sekolah dulu aja gitu. Cuman dalam banget cintanya gitu. Ya udahlah apa sekolah dulu. Jangan bolos gitu. Kerjain PR dulu. Baru nanti kalau dia memang sudah harus terjun ke musik yang lebih profesional ya. Tapi dia tetap ngasih apa ya istilahnya, dari SMP dia udah selalu ngasih gue motivasi gitu. Ayo buat lagu lagi gitu. Gitu. Makanya baru tahun 2019 tuh gue baru dipanggil sama abang, mulai dikenalin ke Musika Studio, ke produsernya Noah itu tukang capung. 2019. Itu lu udah nggak sama band? Udah nggak sama band. Band gue bubar 2017. Pas lagu lagi nulis. Nah itu. 2017. Itu berarti apa emang dari awal lu udah bilang ke Boril, bang, gue pengen karir sebagai penyanyi nih gitu. Iya. Pengen jadi vokalis band gue intinya gitu. Pengen jadi vokalis band kayak abang gitu. Terus apa yang kiat-kiat yang dia kasih? Lu dulu deh atau apa? Sampai sekarang pun kalau dia ada di sini yang dia ngomong ke gue paling adalah Div buat lagu udah gitu aja. Buat lagu enak, buat lagu bagus dah selesai. Jadi yang penting berkarya terus gitu. Dan apa yang akhirnya lu lihat dari sosok seorang Boril yang tadi kan lu bilang lu termasuk inspirasinya dia. Yang gue lihat ya apa ya? Apa namanya, gue juga bingung. Yang gue lihat dari dia adalah ya bagaimana cara dia menuliskan ide dia gitu ya. Pemikiran dia ke sebuah lagu, lirik ataupun musiknya gitu. Dan tidak pernah puas sampai di situ ya. Kalau abang tuh gitu kan. Emang orangnya selalu kulik lagi, selalu mencoba hal yang baru gitu. Jadi itu gue pelajarin sih dari dia. Lebih konsisten sih sebenarnya. Apa sih hubungan lu dengan Boril tuh secara istilah keluarga gitu? Pohon keluarganya. Pohon keluarga itu mamahnya Bang Bor itu kakaknya bokap. Berarti lu manggil nyokapnya tuh tante. Jadi ya lumayan dekat. Satu kakek satu nenek. Satu nenek. Satu nenek. Berarti cukup sering bertemu dalam maksudnya bukan dalam situasi pekerjaan ya, di luar misalnya dasar keluarga. Ya semenjak dia jadi
Ariel Peter Pan sampai Elon sekarang ya, jarang ketemu juga. Kadang Lebaran pun juga jarang ya ketemu sama dia. Tapi apa ya kalau misalkan sebagai Boril yang di band, yang di Noah, yang di musik kan yang lu lihat tadi dia nggak pernah puas dengan semua karyanya. Tapi di luar itu yang mungkin akhirnya bikin lu pengen banget kayak dia kan tadi dulu dari kecil lu dengan Peter Pan, terus lu juga banyak cerita ke dia. Sosok yang seperti apa si Boril yang di keluarga sebenarnya? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Lu nggak ini nggak? Yang nggak mau komen aja gue. bukan ranah gue buat ngomong gitu. apa emang dia se cool kalau misalkan orang-orang lihat, atau misalnya sebenarnya kalau di keluarga dia lebih kocak aja, lebih ya orangnya memang cool sih intinya, ada itu aja. Memang orangnya cool, nggak terlalu banyak ngomong emang. Gitu. Banyak gak yang komen akhirnya suara lu dibilang mirip sama dia? Oh banyak, dari gue lahir mungkin. Masa? Enggak. Dari gue mulai nyanyi kayaknya udah mirip-mirip. Ya udahlah. Terus gue bilang sama si abang kan, bang banyak yang mirip-mirip ini. Udah santai aja tadi. Nanti juga lu ketemu kok sama karakter lu, kata abang gitu. Banyak. Tapi itu udah konteks positif kan yang bilang. Oh iya. Yang nggak ada kayak niruin Ariel nih, nggak ada yang. Iya, kalau ada omong itu pun ya udahlah, anggap aja angin lalu lah. Tapi lu sendiri menyadari apa emang lu mirip kah, atau mungkin ini mah kayak saudara keluarga gua nih atau gimana? Iya mirip, gua menyadari mirip. Ya mungkin karena pabrikannya sama kali ya, maksudnya. Bener sih, berangkat dari sama sih kan. Opa gue dulu sampai nenek gue turun mamanya Bang Boril sampai ke bokap gue ya mungkin mirip. Terus kedua karena bokap gue semasa kecilnya Bang Bor dekat sama bokap. Dulu bokap gue selama bokap gue kuliah di Bandung ya tinggal di rumah Bang Bor di Bandung. Jadi musik yang bokap gue dengerin zaman-zaman itu ya apa yang dengerin sama Bang Boril juga gitu. Jadi bokap lu nge-influence Bang Bor? Enggak juga, cuma tapi maksudnya ya mungkin karena tinggal bareng apa yang bokap gue dengerin waktu itu zaman-zaman bokap gue juga main band juga dulu di Bandung kan. Ya pasti ya sama lah referensinya intinya gitu. Sekarang masih sering nge-jam bareng sama Bor enggak? Udah enggak pernah. Ya di luar kesibukannya dia belum enggak. Tapi keluarga lu emang seneng nyanyi gak sih? Kayak suka karaokean keluarga gitu mungkin. Jadi akhirnya kayaknya enggak deh. Jadi akhirnya dari nenek mungkin emang nenek lu seneng ya, nyanyi nih. Keluarga gue memang ada beberapa ada beberapa keluarga gue yang memang punya ketertarikan di seni lah. Ada yang memang profesi sebagai pelukis. Ya, seniman lah, keluarga seniman ya. Seniman. Ada yang jadi sutradara juga ada yang penulis gitu. Dan sekarang setelah lu punya single kelima, komentar dari Boril selain emang lu disuruh terus bikin lagu, apalagi supaya lu tetap bisa berjuang nih kan, musik kan banyak banget penyanyi baru, apalagi sekarang eranya tuh bukan band lagi kan, eranya solo semua. Iya, dia sih cuma satu sih, dia bilang buat lagu yang bagus sudah gitu. Tapi berarti lu punya banyak bang lagu dong? Banyak banget, lumayan banyak banget. Dan lu siapin buat album kah atau mini album dalam waktu dekat ini? Arahnya ke sana sih pasti ya. Pasti pengen punya album. Ya, apa lu mini album langsung album? Tapi untuk planningnya gimana belum tahu. Gue sekarang masih single aja sih. Ya. Kenapa maksudnya apa yang masih lu tunggu? Kita kan karena kita dalam sebuah naungan label, pasti kita kan harus tetap berkomunikasi sama tim ya gitu. Ya dari apa yang gue meetingin sama tim ya memang belum saatnya aja untuk album segala macam. Jadi kita masih single dulu. Mungkin nantinya setelah udah kumpul banyak baru nanti kita rekap jadi satu album bisa juga. Berarti tadi gabung di musiknya 2020. Itu kan masih pandemi sih ya, panggung. Iya, makanya gue lahir dari pandemi gue lahir. Nah terus kapan panggung pertama lu setelah gabung musika, dan apa yang lu rasain saat itu? Masih ingat gak lu panggung pertama lu yang berarti kan after pandemi tuh? Lu manggung pertama dengan label Divki Khalif dari musika. Panggung pertama ya waktu gue masuk musika tuh kan promo single pertama gue sama single kedua gue tuh kita masih belum ada event-event ya. Masih online masih online semua, masih daring semua. Kita juga masih promo lewat studio aja gitu. Kalau nggak buat konten. Pas udah mulai tahun lalu kayaknya ya, udah mulai masif lagi event-event segala macem. Pertama kali itu festival apa ya?
No Playing kayaknya. Di Bandung tuh di Cimahi, nggak salah. Itu pertama kali gue akhirnya manggung di depan banyak penonton dan satu panggung dengan musisi-musisi besar lainnya gitu. Itu lu udah punya berapa single saat itu? Waktu itu udah single keempat. Berarti udah empat lagu lu bawain semua tuh berarti? Iya. Sisanya bawain lagu atau emang cuman 4 lagu itu gue bawain? 4 lagu aja? Gimana rasanya ketika lu nanggung? Udah deg-degan, masih deg-degan banget. Cuman ya terus tanggung jawab ya. Tetap harus tanggung jawab dengan keyakinan, dengan kita juga punya apa ya, bawa yang gue sadar adalah gue manggung bukan dengan diri gue sendiri gitu. Ada orang-orang di belakangnya yang support gue, ada label gitu. Jadi ya dengan itu kita harus tetap berani aja gitu. Waktu dulu punya band sempat manggung juga kan? Oh sempat. Berarti tegangnya sama nggak kayak waktu pertama kali ngeband sama sekarang pertama kali jadi solois nih? Tegangnya tetap tegang, tapi mungkin tegangnya beda ya gitu. Kalau di band dulu kita masih jadi band-band regisan gitu kali. Iya. Iya, tegangnya adalah kadang umur segitu kita lagi semangatnya, lagi nggak mau denger kritikan dari orang, gini. Itulah. Kalau sekarang mungkin lebih gimana? Karena kita juga udah tahu tahu gimana kita sudah memproduksi gitu ya, dari segi produksi lagunya sampai kita kenalkan lagunya ke orang-orang, ya mungkin deg-degannya adalah lebih gimana kita bisa bertanggung jawab intinya sih. Dari orang-orang di belakang sudah ngebantuin kita, terus macam-macam deh pokoknya. Tegangnya beda lagi pokoknya. Tegangnya kan memang udah dipercaya gitu. Jadi sebelum masuk musikal apa aja yang lu lakuin sampai akhirnya Boril mungkin kayak ini kayaknya udah waktu yang tepat nih buat ngajak lu ketemu buah Cin. Apa yang gue lakuin, gue ya masih dengan kegiatan gue di studio, gue masih buat lagu sebanyak mungkin. Waktu ke musika gue tuh dihubungin sama musika tuh 2019 sebenarnya, tapi belum disign kontrak. Cuman waktu itu kita minta kamu buatin 3 lagu sama musika. Oke, gue bilang. Gue ada tuh waktu semedi gitu, nggak salah 6 bulan gue semedi di studio. Kebetulan di rumah gue juga ada studio. Semedi selama 6 bulan, gue buat 12 lagu gitu. Wah. Ke musika nih, gue bilang gue kasih 12 lagu. Itu sudah dapat 12 lagu tuh, lu galau banget apa gimana sih? Apa? Harus galau banget apa enggak tuh waktu itu? Ya. Apa hanya stres aja nih dapatnya? Lagi dalam keadaan malah justru lagu-lagu yang jadi itu biasanya kalau di gue lagu-lagu yang memang gue nggak sengaja buat gitu. Kalau gue udah nyiapin mental untuk buat lagu malam ini biasanya nggak ketemu. Nggak kena ya. Tapi kalau lagi nggak ada tekanan apa-apa, main gitar aja jadi kok enak ya, itu ngalir biasanya. Jadi 12 lagu tuh dalam waktu 6 bulan. Itu lu ambil 3 aja atau 12-12-nya lu kasih? Gue kasih. Semuanya? Gue kasih. Akhirnya dari 12 itu yang dipilih, yang benar-benar difokuskan untuk diproduksi tahun itu 4 lagu. Termasuk Cinta Yang kita masuk ada Lara, Ratu Drama, Illusi Setelah Kau Pergi. Kalau Cinta Yang tuh single ke pertama kan? Ketika lu mulai dengan Cinta Yang Diam, apa yang lu pikirin saat itu kayak wah ini udah emang gong apa best banget nih dari 12 yang gue bikin nih, atau gimana ketika itu? Sebenarnya Cinta Yang Diam tuh nggak termasuk lagu yang gue kasih. Nggak termasuk. Jadi nggak masih dalam 12 itu? Nggak termasuk. Jadi kayak waktu itu karena memang gue pernah ngasih lagu ini ke Abang di tahun 2015. Terus pas gue lagi nge-produce 12 lagu itu sama produser gue Kang Capung namanya. Abang teringat, Div kayaknya dulu lu punya lagu deh. Lagu sama teman-teman band lu gitu. Iya, kuping musisi itu ya. Judulnya Cinta Yang Diam. Oh ya udah. Kita produce lagi ya gitu. Ya udah. Akhirnya kita produce ulang si Cinta Yang Diam dengan aransemen yang tetap sama, benang merahnya sama aransemen di tahun 2015. Itu dibuat dulu tuh, dibuat baru kita keluarin satu persatu. Apa yang lo rasain ketika mulai bikin lagu, nge-produce lagu dengan label besar? Mungkin yang sama ini lu kayak cuman coret-coret terus sendiri di studio, sekarang lu gabung sama tim, itu bedanya
Siapa nih? Ya beda banget sih gitu ya. Karena gue kan sekarang banyak ya DM masuk di Instagram gue gitu, bang saya punya lagu nih, bingung mau dikemanain, mau nyanyiin lagu saya nggak gitu. Ya itu persis apa yang gue rasain dulu gitu. Wah, sebelum ada sebuah wadah gitu. Wadah yang menjamin kalau lu punya lagu sini, kita bisa bantu lu untuk merilis lagunya gitu. Ya itu yang gue rasain sekarang gitu. Lebih apa ya? Lagi-lagi tanggung jawab lagi, lebih punya tempat lah untuk menuangkan ide-ide gue gitu. Kalau misalnya buat mungkin lu cocok dengan timnya atau mungkin kayak lu masuk dapur rekaman pertama dengan major label, apa mungkin struggle kayak adaptasinya kak susah mungkin awal-awal atau iya pasti. Adaptasinya kan karena kita mungkin gue masih sangat awam pada awalnya kan masih. Pastilah. Kita nggak tahu rangkaian promo tuh kayak gimana gitu. Kita nggak tahu yang orang-orang baru di sekitar kita ini kayak gimana nanti gitu kan. Sampai yang kayak pertama interview di radio, di media, terus muncul di TV kan agak gelagapan pada awalnya gitu. Karena yang pertama kali gitu. Terus mulai banyak overthinkingnya, nanti gue bisa nggak gitu. Itu yang paling berasa sih. Cuma kan udah berjalan 5 single, banyak hal yang memang ya akhirnya mau nggak mau ini sudah jadi keseharian gue gitu kan. Sudah jadi pekerjaan yang dari sekarang sampai seterusnya pasti akan gue rutinin gitu. Gue punya lagu, terus kita mulai nanti lagunya rilis, mulai ada rangkaian promo kesini ya. Lama-lama sudah terbiasa. Tapi lu ngerasa ini nggak? Nama lu udah banyak yang mengenal atau mungkin lu sepengetahuan lu kayak cuma orang-orang cuma tahu lagu tapi nggak tahu siapa penyanyinya karena banyak yang berpikir kayak gitu tuh penyanyi zaman sekarang tuh. Biasa aja sih gue. Biasa aja gue. Ya pasti gue sampai mau ke sana ya. Gimana lagunya bisa didengerin sama orang? Ya makanya itu gue promo di sini gitu kan. Cuman tapi ya gue ngejalannya ya mudah-mudahan tetap santai. Selama gue masih bisa punya karya, masih punya ide gitu. Ya gue akan jalanin aja gitu. Santai mungkin. Kalau musik lu lebih kemana sih, apa? Musik gue? Pop kah atau mungkin? Ya pop pastinya. Tapi sekarang udah 5 single gue juga bingung sama tim waktu itu. Ini musik mau dibawa kemana ya gitu. Karena beda-beda gitu. Karena single gue Cinta Yang Diam, terus ke single yang kedua tuh beda lagi. Nanti ada single gue yang ketiga, Ratu Drama beda lagi. Tapi dari 5 single ini ternyata gue kayak lagi mapping sebenarnya gitu. Kira-kira untuk lagu seperti ini lebih kena di kalangan seperti apa ya gitu. Jadi lebih lagi mapping sebenarnya sih. Baru nantinya gue mungkin oke, gue akan di sini nih musiknya gitu. Kalau lu emang lu nargetin nggak setahun berapa dari singlenya kan masih pertengahan tahun ya? Apa lu ntar kuartal berikutnya akan ada berapa lagu lagi yang akan dirilis untuk persiapan? Maunya sih tahun ini sebenarnya ada ya minimal banget 3 lagu lah. Minimal 3. Berarti kalau tahun ini pertama ya? Ini pertama. Jadi gue harus ada 2 lagu lagi yang harus rilis. Udah disiapin semuanya? Lagu yang akan datang bulan Agustus ini kalau nggak salah. Entah akhir, entah pertengahan gue juga nggak tahu. Tapi ada lagu yang akan rilis bulan ini. Itu lagu yang baru lu tulis atau lagu lama? Lagu ini lagu orang lain, bukan lagu orang lain. Lagu yang sudah dikenal sama orang-orang lah. Cuma gue dapet tawaran untuk nge-remake lagi. Terus duet kalau nggak salah. Duet. Kayaknya akhir bulan ini keluar. Belum boleh di-spill nih? Oh belum boleh. Karena kalau gue spill dikit ketahuan nih lagunya. Masih dirahasiain nih Tribuners. Masih dirahasiain. Oke, terakhir nih dari Devki buat bermusik lo kedepannya ingin seperti apa dan terutama untuk single Dena Rumahmu. Harapan gue? Ya mudah-mudahan harapan gue sih teman-teman semua suka lagunya. Mudah-mudahan bisa, menurut gue sebagai tukang cerita ya. Iya benar. Gue sebagai tukang cerita. Iya lagi lo bertutur lagi ya. Goals gue tuh bukan cuma lagunya bisa dikenal enggak, tapi ketika yang mendengarkan dia bisa, jadi kayak gue suka nemuin tuh di komen-komen YouTube kalau cuma bilang ih bagus lagunya itu biasa lah, tapi terima kasih gitu. Tapi ketika ada komen iya saya jadi inget rumah saya gini, berarti kan mereka secara tidak sadar mereka mau berbagi tentang cerita mereka juga iya, gitu. Iya, jadi lewat lagu ini bisa membuat orang jadi pengen bercerita, pengen ngeluarin keluh kesahnya. Itu pencapaian yang penting juga buat gue. Jadi mudah-mudahan lagunya bisa banyak mewakilin teman-teman semua sih gitu. Mudah-mudahan bisa jadi teman tidur, teman
keseharian teman-teman semua gitu kan. Teman sharing hobi. Iya betul. Semoga bisa jadi dana rumahnya untuk orang-orang lain. Oke, Cap. Thank you nih Dipki ya udah sharing-sharing di Tribun Corner, dan buat teman-teman Tribuners thank you udah nonton konten Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye.